Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ipung Kurniawan Yunianto. Saya adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya susun sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Video ini merupakan pemaparan dari mata kuliah yang saya ampu pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, yaitu mata kuliah piktogram dan identitas korporat. Dalam video ini akan memaparkan mengenai delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah piktogram dan identitas korporat. Delivery sendiri nanti terdiri dari pembahasan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau CPMK, sistem pembelajaran, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, tahap interaction akan membicarakan mengenai metode pembelajaran, sekaligus memperkenalkan daring isiska.ac.id sebagai Learning Management System atau LMS di Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan selanjutnya adalah assessment, yang akan menjelaskan mengenai sistem penilaian dalam mata kuliah ini. Video ini nanti diakhiri dengan rekaman pembelajaran dari mata kuliah piktogram dan identitas korporat berupa micro teaching dalam real class dengan mahasiswa desain komunikasi visual. Mari kita mulai pada bagian delivery, dimulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bersifat teori dan praktik dengan pembobotan 4 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini berfokus pada kajian komunikasi visual yang mengedepankan sistem pengolahan informasi berupa visual language, visual rhetoric, arrangement of element, visual syntax, visual representation, visual attention, visual metaphor, corporate identity, serta wayfinding system. Berikutnya, mata kuliah ini mempelajari metode design thinking, analisis target audience, riset visual, teori logo, dan psikologi persepsi visual. Tidak hanya mempelajari tentang perancangan program dan identitas korporat, serta wayfinding system saja, namun mata kuliah ini juga dituntaskan dengan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan grafik standar manual sebagai acuan baku dalam pengimplementasian hasil rancangan piktogram dan identitas korporat di lapangan. Selanjutnya adalah outcome pembelajaran atau CPMK. Dalam CPMK ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami teori, metode, dan prinsip dasar perancangan piktogram dan identitas korporat. Berikutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data hasil riset lapangan sebagai data pokok perancangan piktogram dan identitas korporat secara spesifik dan tepat. Yang ketiga, merumuskan strategi kreatif yang tepat dan efektif dalam tahap perancangan piktogram dan identitas korporat. Yang keempat, menerapkan metode dan design thinking sebagai strategi perancangan piktogram dan identitas korporat. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menciptakan rancangan piktogram dan identitas korporat yang baik, tepat, relevan, sesuai dengan analisis yang dilakukan, berpedoman pada teori, metode, dan model yang digunakan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mewujudkan rancangan piktogram dan identitas korporat dalam bentuk grafik standar manual yang terstruktur dan sistematis berdasarkan kreatif brief. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan dan tatap muka bisa dilakukan secara daring dan luring. Walaupun demikian, perlu diketahui 2 tahun yang lalu dikarenakan kondisi pandemi, maka mata kuliah ini dilakukan 100% secara daring
yang sebenarnya mata kuliah ini sebelumnya juga diselenggarakan secara luring tatap muka langsung 100%, namun karena pandemi sehingga mata kuliah ini harus dikerjakan secara daring. Dan untuk saat ini mata kuliah ini telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan mahasiswa, sehingga mata kuliah ini bisa diselenggarakan secara blended dua-duanya, yaitu daring dan luring. Mata kuliah ini juga diampu oleh dua dosen karena sebagai tim teaching, kemudian memiliki 14 kali tatap muka, daring ataupun luring, sedangkan beban waktu pembelajaran yaitu 4 SKS yang dibagi dalam 4 kali 50 menit untuk tatap muka terjadwal, kemudian 4 kali 60 menit untuk belajar mandiri, dan 4 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur melalui LMS daring.isiska/.ac.id. Kemudian dalam sistem pembelajaran ini juga mengatur tentang tugas eksplorasi dan laporan diskusi kelompok pada pertemuan 2 dan 6 untuk mengevaluasi CPMK 1 dan 2. Berikutnya, ujian tengah semester dengan tugas praktek studi kasus lapangan, kemudian analisis dan perumusan strategi kreatif dilakukan setelah pertemuan ke-7 untuk mengevaluasi CPMK 3 dan 4. Kemudian yang terakhir, ujian akhir semester dengan tugas praktek studi kasus lapangan, merancang piktogram dan identitas korporat yang luarnya nanti juga berbentuk grafik standar manual, dilaksanakan setelah pertemuan ke-14 untuk mengevaluasi CPMK 5 dan 6. Berikutnya adalah materi perkuliahan untuk mata kuliah piktogram dan identitas korporat. Diawali dengan pengenalan dan sejarah piktogram dan identitas visual sebagai basicnya, kemudian mahasiswa juga mempelajari tentang prinsip dasar piktogram dan identitas visual, kemudian mahasiswa juga diberikan pengetahuan tentang analisis target audience, kemudian riset visual, kemudian elemen piktogram dan identitas visual, yaitu warna, teori tipografi, kemudian prinsip-prinsip layout. Yang keenam adalah psikologi persepsi visual, metafora visual, dan retorika visual. Yang keenam yaitu environment graphic design. Yang kedelapan design thinking method. Yang kesembilan adalah wayfinding system, dan diakhiri dengan grafik standar manual. Selanjutnya kita masuk pada bagian interaction yang akan membicarakan mengenai metode pembelajaran pada mata kuliah ini. Secara umum, metode pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran secara asinkron. Pembelajaran sinkron dilakukan secara kuliah tatap muka virtual yang bisa dilakukan secara Zoom, apabila dilakukan secara daring, dan maupun tatap muka langsung apabila diselenggarakan secara luring. Nah, selain metode pembelajaran secara sinkron, metode pembelajaran yang akan juga dilakukan dalam pertemuan ini adalah metode pembelajaran secara asinkron. Karena metode pembelajaran yang diadopsi dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning, sehingga mahasiswa diharapkan dapat melakukan belajar sendiri melalui learning management system yang dimiliki ISI Surakarta, yaitu daring.isiska.ac.id. Untuk berikutnya, mata kuliah metode pembelajaran juga diberikan secara ceramah, diskusi kelas, apresiasi karya, analisis desain, kemudian mengetahui tentang fenomena desain, kemudian dibekali dengan keahlian dalam observasi lapangan, kemudian juga diakhiri dengan presentasi penyajian karya rancangan di depan kelas. Kemudian dalam kerja kelompok sebagai metode pembelajaran ini adalah mahasiswa bisa untuk merumuskan ide dan merancang rencana proyek. Berikutnya adalah
Untuk mata kuliah piktogram dan identitas visual sudah memiliki laman sendiri dalam LMS yang bisa diakses oleh mahasiswa yang berisi video pembelajaran, forum diskusi yang memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi, ada materi, ada kuis, sampai dengan UTS UAS bisa dilaksanakan melalui LMS ini. Mari kita lihat halaman depan, ada announce, kemudian ada materi-materi yang kami share kepada mahasiswa, dasar logo, kemudian ada penugasan yang sudah disediakan, ada materi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam belajar mandiri, kemudian semua file kami bagikan dan kami jadwalkan kapan harus diakses. Kemudian kami jadwalkan juga kapan ini nanti akan kami tutup, sehingga ada deadline-nya, ada waktunya, dan juga ada juga video pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa terkait dengan metode desain. Kemudian ada juga tautan-tautan tentang materi yang akan digunakan mahasiswa. Dan di sini juga ada forum diskusinya yang bisa diakses. Kemudian ada juga tentang ujian akhir semester. Kemudian di sini juga ada laman untuk pengumpulannya, sehingga LMS ini sangat memungkinkan dalam memfasilitasi mahasiswa dalam belajar mandiri, dan LMS ini sangat relevan untuk digunakan dalam masa pandemi. Namun, karena ini pandemi sudah usai, sehingga laman ini tetap kami pertahankan, karena dengan adanya blended learning ini ternyata mempermudah proses belajar mengajar. Sedangkan untuk outline perkuliahan terbagi dalam 14 pertemuan, yang pada pertemuan pertama yaitu tentang pengenalan dan sejarah piktogram dan identitas visual. Di sini metodenya sinkron dan asinkron, kemudian materi jenis kategori dan identitas visual. Di pertemuan pertama ini langsung kami adakan asesmen, yaitu kuis dengan CPMK 1, kemudian berikutnya pertemuan kedua ini untuk mengakomodir CPMK 1 dan 2, yaitu Image and Brand Identity, kemudian dasar pemilihan nama merek, metodenya sinkron asinkron, ada kuis di LMS daring, ISISKA, kemudian berikutnya adalah yang materi ketiga yaitu komponen-komponen dalam proses pemerancangan sistem identitas visual, kemudian riset visual, piktogram, dan identitas visual analisis, dan berikutnya adalah analisis target audience. Ini sinkron dan asinkron, nanti juga bisa diakses untuk diskusi melalui forum LMS. Kemudian materi keempat untuk CPMK kedua yaitu strategi kreatif perancangan sistem identitas visual. Kemudian pertemuan kelima masih dengan CPMK kedua yaitu untuk mengimplementasi piktogram dan identitas visual. Kami berikan environment graphic design, kemudian materi tentang wayfinding system, kemudian materi graphic start manual. Ini untuk memenuhi CPMK kedua, diselenggarakan sinkron dan asinkron. Kemudian setelah tahap ini, maka pertemuan ke-6 sudah mulai proyek kelas. Nah, proyek kelas ini mahasiswa diharapkan kami berikan brief tugas dari klien, kemudian kami juga berikan juga materi riset dan pengumpulan data, dan sedangkan untuk pembelajarannya sinkron dan asinkron, kemudian bentuknya adalah sinkronnya adalah presentasi kelompok, bisa daring maupun luring, kemudian asinkronnya yaitu adalah menugaskan mahasiswa untuk unggah laporan progres kerja di LMS. Pertemuan ke-7 untuk CPMK 3 yaitu akhir dari proyek kelas tahap 1 dengan kualifikasi, yaitu mahasiswa bisa menganalisa data, riset lanjutan, questionnaires, serta visual brand identity process. Metode pembelajaran juga sinkron dan asinkron, dan juga masih harus unggah laporan proses kerja sebagai dasar dalam penilaian asesmen. Kemudian berikutnya adalah ujian tengah semester. Evaluasi tengah semester ini untuk asesmen dari capaian mahasiswa, yang juga ini untuk CPMK 1, 2, dan 3.
mahasiswa diharapkan melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi, kami maksudnya melakukan evaluasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya, bobot penilaiannya adalah 20%. Nah, ini mahasiswa diharapkan bisa unggah laporan progres kerja di LMS, hasil proyek tahap 1 beserta logbooknya yang harus diunggah. Berikutnya pada pertemuan ke-8, yaitu masuk kepada tahap proyek kelas kedua. Di sini ada eksplorasi desain 1, kemudian hasil dari tahap 1 tadi, kemudian dikembangkan menjadi data summary for the early stage, kemudian practical consideration with design system, sinkron dan asinkron, kemudian juga presentasi kelompok dan unggah laporan. Berikutnya juga pada proyek kelas tahap 2, pertemuan 9, yaitu eksplorasi desain 2 dan development of previous material. Pertemuan 10, yaitu akhir proyek kelas tahap 2, yaitu eksplorasi desain 3. Di sini masih melanjutkan dari tahap berikutnya, sebelumnya yaitu development of previous material, kemudian ada laporan proyek yang harus di-upload dalam LMS, kemudian pertemuan 11 yaitu proyek kelas tahap 3, yaitu mahasiswa sudah mampu untuk menginjak pada tahap design completion, kemudian sistem design presentation to clients, kemudian presentation to clients. Ini ada formatnya ini karena ini terbuka, jadi kadang mata kuliah ini juga menghadirkan klien real dari UMKM setempat yang kerjasama dengan mata kuliah kami, prodi kami. Kemudian apabila tidak ada UMKM-nya, maka kliennya adalah dosennya sendiri untuk seolah-olah menjadi klien. Sehingga mata kuliah ini sangat progresif. Kemudian pertemuan ke-12 yaitu proyek kelas tahap 4. Dalam proyek ini mahasiswa sudah mulai kami berikan implementasi SGM, kemudian tahap ke-13 yaitu proyek kelas tahap 4, kemudian pertemuan ke-14 yaitu proyek kelas tahap 4 akhir untuk CPMK yang ke-6. Nah, di sini mahasiswa juga harus melakukan presentasi kelompok, kemudian upload laporan hasil proyek tahap 4 beserta log. Nah, berikutnya adalah untuk ujian akhir semester, yaitu evaluasi akhir semester, melakukan validasi penilaian akhir, dan menentukan kelulusan mahasiswa bobot penilaian, yaitu untuk CPMK 4, 5, dan 6, kemudian unggah laporan progres kerja di LMS daring ISISKA, kemudian laporan hasil perancangan dalam bentuk grafik standar manual. Berikutnya kami menyampaikan tentang outline sistem penilaian. Dalam sistem penilaian ini, kami membaginya dalam komponen penilaian, presentasi, dan CPMK. Yang pertama adalah kuis dengan 10% untuk CPMK 1-2, kemudian laporan diskusi kelompok, riset case study, isu terkini, fenomena rancangan program, dan identitas korporat lapangan, presentasi 10%, kemudian tugas pra-UTS dalam bentuk praktek project based learning dikerjakan secara kelompok terdiri 5 mahasiswa, dan laporan survei lapangan, analisis data, studi visual, dan strategi kreatif, perancangan piktogram, dan identitas korporat dengan menerapkan metode design thinking, presentasinya 20%, kemudian ujian tengah semester take home sebagai tindak lanjut tugas pra-UTS yang diselesaikan di luar kelas, dikumpulkan pada saat ujian dan LMS, presentasinya 20%, kemudian tugas pra-UAS akhir semester dalam bentuk project learning berupa lanjutan proses kerja pada UTS dengan target hasil kinerja morfologi visual, sintesis, final artwork, dan luar grafik standar manual, identitas korporat, serta dari identitas objek penelitian, presentasinya 20% untuk CPMK 5 dan 6, kemudian UAS take home sebagai tindak lanjut tugas pra-UAS yang diselesaikan di luar kelas, dikumpulkan pada saat ujian dengan presentasi 20%, CPMK-nya 5 dan 6. Selanjutnya kita akan melihat rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah piktogram dan identitas visual. Rekaman ini adalah proses pengajaran yang terjadi secara daring melalui Zoom, dan semoga video rekaman pengajaran ini bisa sebagai gambaran mengenai bagaimana proses pengajaran yang terjadi dalam mata kuliah desain piktogram dan identitas korporat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat
Bertemu kembali dengan saya Ipung Kurniawan dalam mata kuliah piktogram dan identitas visual. Pertemuan ini adalah pertemuan keempat dalam mata kuliah piktogram dan identitas korporat ya. Kemudian yang akan saya sampaikan dalam pertemuan keempat ini adalah metode kreatif, perancangan identitas visual. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dalam pertemuan keempat adalah mahasiswa bisa menganalisis hasil riset lapangan sebagai data pokok perancangan piktogram dan identitas korporat secara spesifik dan tepat. Kita mulai dengan pengantar desain thinking dulu, bahwa desain thinking ini adalah sebuah metode yang berbasis pada manusia, human-centered approach, pendekatannya pada manusia untuk sebuah inovasi yang dikhususkan, desain thinking ini dikhususkan untuk desainer, alat bagi desainer untuk mengintegrasi kebutuhan dari manusia, itu umumnya. Tapi kalau dalam desain grafis, mengintegrasi sebagai alat bedah untuk mengintegrasi data yang kita himpun, kemudian nanti akan diproses lebih lanjut melalui 5 tahapan. Yang pertama empathize, define, ideate, prototyping, dan test. Yang pertama kita masuk kepada tahap empathize. Empathize adalah dasar dari proses human-centered, desain yang berpusat pada manusia. Di sini pada empathize ini terdapat 3 variabel pokok, yaitu observasi atau mengamati, kemudian ikut serta terlibat, yang terakhir adalah kata tertinggi adalah menyatu. Observasi ini anggap saja kita sebagai turis ketika akan melakukan sebuah kegiatan awal dalam sebuah desain, dalam tahap empathize itu kita sebagai turis untuk melihat user dan perilaku mereka dalam konteks kehidupan. Karena begini, dalam tahap empathize ini, observe ini ya, observe ini kita melihat dengan seksama terkait dengan perilaku atau behavior. Kemudian kita mengamati kesukaan, kecenderungan apapun yang mereka lakukan, atau mengobservasi tentang harapan-harapan atau keinginan-keinginan. Kemudian berikutnya adalah berinteraksi dengan wawancara user melalui pertemuan intersepsi yang dijadwalkan singkat. Ini sangat terstruktur. Yang pertama adalah mengamati, kedua ikut serta, yang terakhir adalah menyatu. Menyatu ini kita menjadi bagian, merasakan pengalaman yang dialami user. Contoh kasus ketika akan membuat logo bagi warung kopi gitu. Kita harus mengobservasi pemilik warung kopinya, mengobservasi tempatnya, mengobservasi tentang siapa saja pelanggannya yang datang. Setelah itu kita berinteraksi dan mewawancara langsung, kita hampiri, kita datangi, kita wawancara terkait dengan ini warung kopinya mau seperti apa sih tujuannya, mau seperti apa sih harapannya dalam perancang logonya, logo yang seperti apa yang diinginkan, kemudian mau berdampak apa dari logo yang dirancang nanti, kemudian pengennya nanti logonya ini akan mempositioningkan dari warung kopi itu menjadi warung kopi yang seperti apa predikatnya. Kemudian juga ikut serta terlibat dalam wawancara dengan karyawannya juga, dan juga dengan pengunjungnya. Kemudian, selain itu juga seorang desainer harus merasakan pengalaman yang dialami usernya, yaitu terlibat langsung, ikut nongkrong, ikut ngobrol, kemudian merasakan vibes di warung kopi tersebut. Kemudian, tahap empathize itu tadi berakhir dengan kita mengantongi data mentah. Data mentah itu kemudian kita proses dalam tahap define. How to consolidate insight and outline user problem. Yaitu kita menganalisis, kita mengurai data, kita masukkan ke dalam sebuah form, kita tulis lagi, kita analisis, kita kelola datanya dengan tujuan adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang user dan ruang desain berdasarkan pemahaman dari kasus entitas. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan pernyataan masalah yang bisa ditindaklanjuti. Ini yang penting,
menghasilkan pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini bersumber dari sudut pandang desainer. Apa yang menjadi objektivitas kita, apa yang kita butuhkan, kita sinkronkan dengan data yang ada di empathize. Sehingga define ini adalah untuk mendefinisikan atau menjadi sebuah simpulan-simpulan data dari empathize, yang simpulan ini nanti akan kita olah lagi dalam tahap berikutnya. Berikutnya, ketika sudah selesai di proses define, maka kita masuk ke proses ideate. Nah, ini yang paling kompleks lagi, karena dalam perancangan tugas akhir besok itu teman-teman semester 7-8, ideate ini akan masuk di bab ketiga. How to brainstorm creative human-centered ideas. Brainstorm yang terjadi ini yaitu berupa kita menyimpulkan kata-kata yang muncul, yang kita turunkan dari brand personality sliders tadi, kita munculkan, kita kembangkan supaya kita bisa menangkap kemungkinan-kemungkinan data, kemungkinan-kemungkinan keyword yang nanti bisa menjembatani proses kreatif. Setelah selesai tahap ideate, maka kita masuk ke tahap prototype. Prototype ini adalah bagaimana, ini urusannya dengan hasil morfologi tadi, kita masukkan prototype, bagaimana kita membuat sketsa tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana, divektorkan, sudah lebih jelas. Contoh, ini tahap prototype dari vektor, dari sketsa menjadi vektor, menjadi lebih sederhana, lebih halus, lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk kita amati, dan mudah untuk dievaluasi. Setelah kita masuk ke tahap prototyping, maka kita coba untuk implementasikan. How to develop and launch an optimist user experience. Ini begini teman-teman maksudnya. Mengimplementasikan ini dalam hal desain komunikasi visual, terlebih pada wabil khusus pada perancangan desain piktogram dan identitas korporat, yaitu bagaimana kita memendamikan, kita mock up-kan deh, kita mock up-kan dulu logonya, kira-kira pantas nggak ya, cocok nggak ya, pas nggak ya dalam media-media atau medium yang akan kita gunakan. Berikutnya yang terpenting, yang lebih krusial lagi adalah tes. Pengujian logo adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui logo mana yang paling sesuai, kemudian membantu dalam memeriksa keefektifan desain logo, dan berkaitan dengan daya tarik relevansi yang berbeda dari desain logo, dan yang paling penting adalah refine logo atau merevisi sesuai dengan feedback. Nah, tes ini fungsinya untuk mendapatkan feedback dari klien. Nah, sudah sampai tahap logo lab, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan bertanya terkait dengan metode design thinking, tentang identitas korporat dan piktogram. Monggo, silahkan. Pak, Ya, Mas Fahmi. bertanya, Pak. Siap, Mas. Tadi kan sempat dijelaskan dengan brand personality slider ya, Pak? Ya. Nah, berarti di posisi sebelum tadi, brainstorm tadi, sebelumnya udah ada keywording duluan berarti, Pak, buat nentuin personality-nya. Oh, yang di sini sebelum ideate ke sini. Ya, yang ini. Ini Mas, ini tuh kita dapatkan dari ini Mas, SWOT. Umpamanya ini, saya kasih contoh lagi ya. Terima kasih, pertanyaan keren sekali. Saya kasih contoh, saya membranding UMKM jamu gitu. Kemudian UMKM jamu di sini muncul sebuah strategi tentang weakness dan opportunities. Umpamanya nih, jamu ini itu kelemahannya adalah dia tidak tahan lama karena hanya bertahan 1 kali 24 jam. 1 kali 6 jam. Itu kelemahannya. Kemudian kesempatannya, jamu ini disukai semua orang, disukai konsumen jamu, orang penikmat jamu. Kemudian kesempatannya adalah ketika
di masa pandemi, jamu ini kan umum banget nih. Sehingga kesempatan yang kita ambil adalah jamu ini sebagai herbal yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kelemahannya adalah dia tidak awet, sehingga opportunities dan strength-nya ini opportunities dan weakness ini ketika kita gabung, Mas. Kelemahannya tadi nggak awet, tapi digunakan semua orang. Tapi penggunaan ini opportunities tadi adalah pengennya herbal, alami. Nah, alami dengan bahan alami dengan tadi biasanya adalah tidak tahan lama, maka yang terjadi adalah strategi WO-nya adalah di situ muncul keyword-nya itu adalah ini, tanpa bahan pengawet dong. Kan alami dan tidak tahan lama. Sehingga ini menjadi kesempatan, malah menjadi strength ini. Weakness opportunity nanti malah menjadi strength, karena dengan tidak awet dan dengan opportunity adalah herbal, ini menjadi hal yang paling menarik, yaitu muncul keyword-nya adalah tanpa bahan pengawet. Kemudian ketika dibalikkan lagi, yaitu ya alami tadi. Nah, kata alami ini ketika tanpa bahan pengawet dan alami ini ketika kita breakdown, kira-kira muncul apa saja ya? Oh, berarti alami ini identik dengan warna hijau. Oke, kita cek warna hijau. Benar nggak sih alami itu warnanya hijau? Oke, balance, growth, restoration, general, relative, prosperity, good judgment, safety, stable. Oke, ini warna hijau, warna alami. Nah, growth, tumbuh, ya benar ternyata warna hijau. Sehingga jamu nanti akan menggunakan warna hijau karena mau mengomongkan tentang warna alami. Dan tadi dapatkan dari SWOT, begitu Mas. Kira-kira apakah cukup menjawab? Sudah ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya, Berarti apakah kata-kata yang ya? ada di brand personality slider itu berasal dari SWOT itu ya Pak? Ya, kita tarik ke brand personality sliders. Jadi di sini kan kalau kita perhatikan lagi variabel yang ada di brand personality slider ini, kanan kirinya itu bisa kita ubah-ubah, tidak hanya ini. Tidak hanya tradisional klasik sampai realistik, tapi kita ubah-ubah lagi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Penanya berikutnya, apabila ada. Siapa? Sudah. Terima kasih Mas Fahmi. Pak, saya mau nanya nih Pak. Monggo Mbak Krisana. Ya, kan ada beberapa proses pada design thinking ya Pak ya. Ya. Salah satunya tuh empathize. Nah, di empathize ini kan juga ada empathy map. Nah, itu kan juga dibagi 4 lagi ya Pak. Ada see, ada think, ada does, sama ada feel. Nah, itu saya masih bingung contoh yang bisa kita terapin kalau kita lagi buat project itu gimana ya Pak contohnya? Oke, contoh tentang empathy map. Ini kalau ada pekerjaan proyek ya, itu yang pertama dari sudut pandang mana dulu, objektifnya dulu. Objektifnya mau seperti apa nih? Karena objektif ini biasanya itu muncul dari klien. Saya pengennya buat desain untuk produk kerupuk. Kemudian objektif saya nanti, biasanya itu klien punya objektif kerupuk nanti, saya pengennya itu di benak masyarakat nanti pengennya jadi kerupuk yang paling gitu. Kemudian nanti objektifnya ketika kerupuk saya ini masuk di etalase toko, ketika saya titipkan nanti menjadi produk yang bisa langsung dilihat dan jelas, atau kesempatan untuk dibeli tinggi. Nah, di sini berarti ada faktor yang harus kita kunci, yaitu orang itu mau membeli karena faktor apa ya kira-kira? Oh, berarti karena faktor kesukaan, minat. Oke, berarti kita nanti empathy map-nya adalah apa yang masyarakat katakan tentang kerupuk, pengennya seperti apa, persepsinya bagaimana, apa yang mereka pikirkan tentang kerupuk, apakah kriuk, apakah yang lainnya, apa yang mereka lakukan dengan kerupuk. Ternyata kerupuk itu tidak hanya buat teman makan, ternyata buat teman nongkrong, ternyata buat tidak hanya makan, nongkrong, bisa jadi lauk, bisa juga sebagai ini
umpan mancing atau seperti apa, kan jadi melebar lagi ini nanti. Sehingga nanti visualnya kan dari data-data tadi kan bisa kita jadikan sebuah inspirasi, sebuah ide, ternyata masyarakat itu pengennya itu kerupuk ini buat teman nongkrong yang nggak cuman lauk aja, tadi kerupuk yang tepat untuk teman nongkrong. Visualnya bagaimana ya? Berarti yang tidak malu-maluin, yang keren, yang friendly, yang fun, atau seperti apa. Nanti munculnya di situ, Mbak. Kira-kira begitu mudahnya, begitu. Oke, Pak. Siap. Oke. Thank you, Pak Ibu. Oke, Mbak Krisana, terima kasih. Karena sudah ada 3 penanya, dan kemudian sudah saya terangkan semuanya, kira-kira sudah ada feedback, dan sampailah kita di penghujung presentasi supaya memudahkan kita dalam mendalami materi desain thinking ini, maka teman-teman mahasiswa silahkan cek LMS ISI Surakarta, daring.isi Surakarta, kemudian silahkan mengakses rubrik metode desain. Di situ ada assignment brainstorming terkait dengan materi yang ada di design thinking berkaitan dengan proyek yang akan teman-teman lakukan dalam perancangan identitas visual. Nanti LMS-nya sudah saya atur waktunya hanya 60 menit untuk mengerjakan, dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan brainstorming yang berkaitan dengan objek yang Anda teliti masing-masing. Begitu kira-kira. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.